Untuk pembahasan yang selanjutnya, kita akan sama-sama lagi belajar. Tadi teman-teman sudah mengenal tentang barisan dan seluk-beluk barisan. Nah, di sini selanjutnya akan ada masih kelanjutannya ya, monotone and bounded sequence. Nah, teman-teman di sini akan belajar tentang barisan monoton dan barisan terbatas. Nah, teman-teman, sebelum itu pasti sudah mengenal adanya istilah yaitu increasing. Atau teman-teman biasa kalau misalnya ini bahasa Indonesianya naik. Nah, barisan di sini ada karakteristik barisan yang naik atau increasing. Nah, contohnya nih nanti saya munculkan. Nah, sebelum ke contoh, barisan AN dikatakan naik jika syaratnya dia AN kurang dari sama dengan AN plus 1 untuk setiap N. Nah, ini definisi yang naik. Nah, kemudian karakteristik barisan yang kedua yaitu lawannya ya, decreasing atau turun. Nah, barisan AN dikatakan turun jika, nah ini kebalikannya berarti, AN lebih besar sama dengan AN plus 1 untuk setiap N. Nah, ketika teman-teman sudah mengenal barisan naik dan turun, nanti outputnya apa nih? Outputnya adalah, nah di sini suatu barisan yang memiliki karakteristik naik atau turun, maka barisan tersebut dikatakan dengan barisan monoton. Nah, teman-teman, jika salah satu syarat ini terpenuhi, dia mau naik terus atau dia mau turun terus, maka barisan tersebut bisa dikatakan dengan barisan yang monoton. Tergantung kondisinya. Kalau dia naik, maka dia monoton naik. Kalau turun, maka dia monoton turun. Ini sebagai contoh ya, contoh biar lebih jelas. Contoh, misalnya yang mudah saja ya, saya punya barisan AN. Nah, ketika AN ini tadi di mendatar anggotanya 1, setengah, 1/3, 1/4, 1/5, dan seterusnya. Nah, teman-teman lihat genre atau ritme dari barisan kita ini naik atau turun. Teman-teman awalnya punya 1, terus jadi setengah, 1/3, 1/4, 1/5, dan seterusnya sampai tak hingga. Ya, bisa dilihat di sini adalah barisan yang menurun terus dia. Sudah pasti dia di sini masuknya decreasing atau turun. Nah, karena dia decreasing, maka kita bisa sebut dengan monoton turun. Karena dia turun. Kalau teman-teman menjumpai barisan yang naik terus, nah makanya dia disebut dengan increasing atau naik. Nah, biasanya kita menyebutnya dengan barisan yang monoton naik, kebalikannya. Nah, ini untuk kasus seperti ini yang turun. Nah, teman-teman, kelanjutan lagi untuk pembahasannya. Nah, bisa dilihat bahwasanya suku 1 ke suku 2, suku 3, 4, 5 tidak ada yang sama. Tidak ada sama, semuanya berbeda semua. Berbeda semua. Nah, padahal di sini kemungkinan ada yang sama. Kemungkinan dia sama. Lebih kecil dari sama dengan, lebih besar dari sama dengan. Kemungkinan sama, tapi di sini kasusnya dia berbeda semuanya. Tidak ada yang sama sekali. Nah, makanya untuk kasus seperti ini ada istilah baru. Kalau misalnya kita punya kasus AN-nya kurang dari AN plus 1, tidak ada sama dengan, berbeda dari yang awal, dia increasing saja ada sama dengannya, maka di sini kita sebut dengan ya strictly increasing. Strictly increasing. Nah, untuk yang sebaliknya, kasus sebaliknya juga sama. Kalau teman-teman menjumpai adanya AN, itu dia lebih dari AN plus 1 tanpa sama dengan untuk kasus yang kedua. Nah, teman-teman sama. Penyebutannya juga sama.
strictly decreasing. Nah, ini tadi istilah-istilah untuk barisan yang kita punyai nanti. Dia ada increasing, decreasing. Kalau salah satu terpenuhi, maka teman-teman bisa mengatakan dengan monoton, baik naik atau turun. Kalau suku-sukunya dia berbeda, nggak ada yang sama sekali, maka teman-teman bisa menyebut dengan strictly increasing atau strictly decreasing, tergantung dia naik atau turun. Itu tentang barisan monoton. Nah, selanjutnya lanjut lagi ya. Nah, selanjutnya teman-teman kita belajar tentang, tadi kan monoton sudah ya. Di sini tentang barisan terbatas. Kalau tadi saya tuliskan bounded sequence ya, sama saja. Definisi barisan terbatas, teman-teman sudah mengerti dan memahami barisan terbatas. Oh ya, sudah pasti terbatas seperti itu ya. Akan tetapi di sini coba kami untuk munculkan lagi ya, biar lebih afdol. Suatu A merupakan batas bawah dari barisan kita. Teman-teman kalau punya barisan dan A itu merupakan batas bawah, jika nah, untuk setiap batas bawah C dari AN berlaku C itu kurang dari sama dengan A. Untuk A sendiri merupakan batas bawah terbesar, pasti sudah dijamin. Maksudnya apa sih? Sebelum kita ke yang selanjutnya, coba kita perlahan-lahan memahami. Jika teman-teman punya barisan AN, sepanjang itu AN. Nah, A itu dikatakan batas bawah. Jika ada C merupakan batas bawah yang lainnya dari AN. Nah, posisinya C itu kurang dari sama dengan A. Artinya A di sini yang paling gede sendiri di antara batas bawah yang AN punya. Jadi C di sini paling gede di antara C ini paling kecil. C ini paling kecil di antara A yang kita punya. Jadi istilahnya di sini, kalau teman-teman mendapati ada AN barisannya, nah ada A sebagai batas bawah dan A ini paling gede di antara semua batas bawah yang dimiliki oleh AN, maka kita sebut sebagai A batas bawah terbesar. Nanti mungkin teman-teman akan ada contoh yang lebih memahamkan. Ini coba kami munculkan definisi dulu ya. Dan B merupakan batas atas dari barisan kita, yaitu barisan AN, jika untuk setiap batas, ini atasnya, batas atas D dari barisan kita sendiri berlaku B, nah D-nya yang paling besar, maka B disebut dengan batas atas terkecil. Nah, teman-teman, di sini teman-teman A kita sebut sebagai batas bawah yang paling besar dan B batas atas yang paling kecil ketika teman-teman mempunyai barisan AN. Nah, dia batas bawah terbesar dari mana? Oh, ternyata ada batas bawah yang lain nih, yaitu C. Banyak banget nilai C, tapi ternyata yang paling besar ini A. Makanya A di sini sebagai batas bawah terbesar. Nah, di sini teman-teman kebalikannya. Kalau batas atas, nah B ini sebagai batas atas yang terkecil. Kenapa? Karena di sini ada D sebagai batas atas yang lebih besar lagi. Makanya di sini dipilihnya bawah yang terbesar dan atas yang terkecil. Loh, kok bisa? Coba kita munculkan contoh. Misal ketika kita punya barisan AN ya, sama kayak tadi aja.
Jadi yang 1/n itu tadi kita coba tulis 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 dan seterusnya ya. Teman-teman mungkin akan menjumpai 1/1000 pun atau 1/1 triliun pun nggak ada masalah ya, karena di sini tak terbatas, sampai tak hingga pun masih tercover di sini. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan batas atas terkecil dan batas bawah terbesar? Nah, kita lihat eksekusi satu-satu ya. Nah, teman-teman di sini cek batas atas terkecil. Apakah benar? Itu 1. Batas atas. Yang namanya batas atas berarti batas yang ada di paling atas. Teman-teman lihat, kenapa ini 1 dia paling atas? Teman-teman sudah membuktikan tadi bahwasanya barisan yang kita punya itu monoton turun. Otomatis 1 ini sebagai nilai yang paling besar. Nah, kemudian ini menuju ke mana? 1 dibagi triliun dibagi tak hingga pun ini pasti akan menuju ke angka 0. 0 itu sebagai, nanti teman-teman kalau cek ini sebagai limitnya. Udah pasti. Makanya dia di sini paling besar 1, paling kecil 0. Lah, kenapa? Kenapa batas atas kok disebut batas atas terkecil? Coba kita ilustrasikan ya. Kita ilustrasikan. Barisan yang kita punya itu start dari 1 ya. Start dari 1. Nah, di sini nanti ada 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 dan seterusnya. Ada lagi. Nah, kenapa ini sebagai batas atas yang terkecil? 1 itu sebagai batas atas yang terkecil. Karena di ruas sini akan ada batas atas lain yang lebih besar. Di sini ada angka 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Nah, 1 dibandingkan angka yang sepanjang ini, 1 dibandingkan angka yang sepanjang ini, dia sebagai batasnya kita. 1 ini merupakan batas atas karena dia barisan kita dari 1 sampai 0, pasti atasnya 1. Nah, kenapa dia disebut terkecil? Karena di sini angka 1 paling kecil di antara batas-batas yang lainnya. Sedangkan barisan yang kita punya kan dari sini menuju ke 0 di sini. Jadi bahasanya kita hanya di sini. Lebih dari itu di sini sebagai batas dan di sini sebagai batas. Kenapa batas atas terkecil? Karena batas atas 2 di sini ada yang lebih besar lagi, 3, 4, 5. Makanya di sini kita ambil yang terkecil, atau istilahnya di sini kalau teman-teman lihat, batas atas terkecil itu biasanya kita sebut dengan supremum. Nah, ini batas atas terkecil. Nah, kemudian kita cek lagi nih, bener nggak sih batas bawah terbesar? Teman-teman silahkan nanti untuk batas bawah terbesar. Nah, di sini dari 0 kan berjalan terus. Padahal barisan kita berhentinya di dia akan menuju ke titik 0, itu limitnya. Nah, di sini kenapa? Karena setelah ada 0 nanti di sini akan ada angka berapa. Nah, setelah teman-teman mau ambil angka berapa, tapi yang jelas kalau lebih kecil daripada 0 di sini ada -1, -2, -3 sesuai dengan garis bilangan ya, teman-teman. Tapi mohon maaf kalau misalnya plus sama minus kebalik, karena konstruksi barisan kita dia monoton turun. Jadi kita ngelihatnya yang di negatif ada di kanan, tapi nggak ada masalah. Kita di sini asumsinya bahwasanya ini turun 0, kalau turun terus pasti dia menuju ke negatif. Nah, kelihatannya dari mana teman-teman di sini? Nah, kelihatan bahwasanya di sini 0 yang kita punyai ini itu sebagai batas dia. Batas apa? Oh, ternyata dia batas yang paling bawah. Batas bawah yang paling besar. Kenapa? Karena di sini -1 otomatis dia lebih kecil. -2 lebih kecil, -3, -1 juta, -1 miliar pun dia lebih kecil daripada 0. Makanya di sini batas bawah yang terbesar, karena di sini sudah kecil semua daripada 0, batas bawah terbesar. Nah, ini disebut juga dengan, biasa kita sebut dengan infimum. Nah, infimum. Nah, teman-teman di sini sudah kelihatan bahwasanya kita memiliki suatu barisan yang mempunyai batas atas terkecil. Kenapa? Batas atas yang lain lebih besar. Dan batas bawah
besar karena di sini dia kecil semua. Nah, makanya ketika teman-teman sudah menjamin dua-dua ini, kalau teman-teman sudah punya barisan dengan dua karakteristik ini, artinya suatu barisan dikatakan terbatas. Terbatas jika dia harus memiliki supremum dan infimum. Jadi di sini teman-teman keharusannya menjadi dua-dua ini. Kalau misalnya teman-teman, oh barisan saya ternyata mempunyai infimum saja, tapi tidak punya supremum, tidak bisa dikatakan terbatas. Karena syarat terbatas itu harus dua-duanya terpenuhi. Dia punya supremum dan dia punya infimum. Nah itu. Efeknya apa teman-teman? Kita sudah pernah belajar tadi barisan yang mempunyai limit, terus barisan yang konvergen, terus barisan yang monoton, terus ini terbatas. Nah, sudah pasti kelihatan. Barisan yang kita punya di sini, kalau dia terbatas seperti ini, kalau terbatas berarti dia punya supremum sama infimum, karena itu syaratnya. Kalau terbatas dia pasti konvergen. Kenapa? Karena syarat dari konvergen tadi dia memiliki limit. Nah, notabene barisan kita ini 0 itu sebagai limitnya. Nah, sudah pasti barisan yang terbatas dia punya supremum dan infimum, otomatis dia pasti menuju ke satu titik yaitu limitnya. Sudah pasti dijamin bahwasanya ini pasti akan monoton karena dia limit menuju ke satu titik. Nah, karena di sini sudah jelas dan clear semua berkaitan dari awal. Kita punya definisi barisan, ternyata dia punya limitnya di 0. Ketika punya limit tadi bisa disebut dengan konvergen. Konvergennya kemana? Ke titik 0, ke titik limitnya. Nah, ketika memang dia memiliki konvergen, mempunyai limit, nah kita cek ternyata mempunyai batas atas sama batas bawah yang terbesar dan terkecil. Nah, kita bisa sebut sebagai barisan ini sebagai barisan yang terbatas. Nah, itu tadi pendahuluan mengenai kalkulus lanjut. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita untuk pembelajaran selanjutnya. Terima kasih atas atensinya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. See ya and bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.